Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Hamidah, mahasiswi Institut Setiami Kampus Bekasi, jurusan Ilmu Administrasi Publik, konsentrasi perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan materi kepemimpinan, chapter 7 yang berjudul Kepemimpinan dan Metode Kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan dan metode kepemimpinan. Kepemimpinan adalah setiap tindakan dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok lain yang tergabung dalam wadah tertentu untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat terpenuhinya baik kepentingan pribadi, anggota kelompok, maupun kepentingan bersama. Fungsi pemimpin berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Yang pertama, memikirkan dan merumuskan dengan teliti tujuan kelompok serta menjelaskan supaya anggota dapat bekerja sama mencapai tujuan itu. Yang kedua, memberi dorongan kepada seluruh anggota untuk melahirkan perasaan, pikiran, dan memilih buah pikiran yang baik serta berguna dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh kelompok. Yang ketiga, memberi dorongan kepada anggota kelompok untuk ikut menganalisis situasi supaya dapat dirumuskan rencana kegiatan kepemimpinan yang dapat memberi harapan lebih baik lagi. Yang keempat, memberi kepercayaan dan menyerahkan tanggung jawab kepada anggota dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing demi kepentingan bersama. Selanjutnya, ada metode kepemimpinan. Menurut Ordway Det. Suryaningrat 1986-69, metode kepemimpinan terdiri dari: yang pertama, memberi perintah. Metode ini timbul dari keadaan dan hubungan kerja. Oleh karena itu, perintah adalah fakta fungsional dari suatu organisasi. Dalam organisasi yang formal, perintah itu biasanya sudah tercangkup dalam tugas dan kewajiban. Yang kedua, memberi celaan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan di kalangan anggota kelompok. Maka pemimpin harus mampu dan berani mengambil tindakan terhadap anggota kelompok atau organisasi yang tidak baik, yang berbuat salah dan merugikan terhadap organisasinya. Selanjutnya, ada memberi pujian. Memberi pujian seorang pemimpin hendaknya bersikap penuh perhatian serta mampu pula untuk membesarkan hati para anggota organisasi yang telah menunjukkan prestasi yang banyak, kegiatan, serta sumbangsinya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dalam praktiknya, pemberian pujian dapat berupa pemberian penghargaan, baik berupa piagam maupun barang. Selanjutnya, ada menenteramkan kabar angin yang tidak benar. Kesatuan dan efektivitas kerja kelompok pada tiap organisasi terutama selalu terjalin dari lingkungan dalam organisasi itu sendiri. Maka, menjadi kewajiban pemimpin untuk dapat menciptakan ketenangan dan rasa aman dalam organisasi. Ciri-ciri seorang pemimpin yang efektif dan efisien. Yang pertama, sifatnya peka terhadap permasalahan lingkungan yang dipimpinnya. Yang kedua, mempunyai kepribadian yang terkontrol, tidak emosional, dan inteligensi yang tinggi. Yang ketiga, ada sifat pemberani, tidak egoistis atau individualistis, bertanggung jawab dan komunikatif. Yang keempat, tidak curiga dan berprasangka buruk pada bawahan, tidak fanatik dan tidak bersikap pasif. Teori tentang kepemimpinan. Yang pertama, teori otokratis adalah gaya kepemimpinan yang menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam organisasi. Yang kedua, gaya atau perilaku kepemimpinan diktatoris. Gaya kepemimpinan yang otokrat akan tetapi gaya kepemimpinan ini lebih cenderung kejam dan sadis. Yang ketiga, teori kepemimpinan psikologis. Dalam perkembangannya, teori ini mendapatkan pengaruh dari aliran perilaku pemikir psikologi yang berpandangan bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan, akan tetapi juga dapat dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. Sifat-sifat itu antara lain sifat fisik, mental, dan kepribadian. Yang keempat, teori kepemimpinan sosiologi adalah pemimpin yang mengutamakan orientasi hubungan dengan anggota organisasi. Perilaku ini didasari asumsi bahwa hubungan manusiawi yang efektif sangat penting dalam membujuk anggota organisasi agar melakukan tindakan sesuai keinginan pemimpin. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan. Yang pertama ada tipe kepemimpinan
karismatis, yang kedua tipe kepemimpinan paternalistis, yang ketiga ada kepemimpinan militaristis, yang keempat ada tipe kepemimpinan transformasional, yang kelima ada tipe kepemimpinan demokratis. Pembahasannya, menurut Yol dalam Nawawi 2003, 162, mengetengahkan indikator kepemimpinan karismatik sebagai berikut. Yang pertama, pengikut-pengikutnya meyakini kebenarannya dalam cara memimpin. Yang kedua, pengikut-pengikutnya menerima gaya kepemimpinannya tanpa bertanya. Yang ketiga, pengikut-pengikutnya memiliki kasih sayang kepada pemimpinnya. Yang keempat, kesadaran untuk mematuhi perintah-perintah pemimpinnya sangat tinggi. Selanjutnya, menurut Sondang P. Siagian dalam Nawawi 2003, 164, mengatakan bahwa tipe kepemimpinan paternalistik banyak terdapat pada masyarakat tradisional, agraris. Popularitas pemimpin paternalistik disebabkan, yang pertama, kuatnya ikatan primordial, yang kedua, extended family system, yang ketiga, kepemimpinan masyarakat yang humanistik, yang keempat, peran adat istiadat yang sangat kuat dan masyarakat. 5. Hubungan pribadi dan rasa hormat yang tinggi pada orang tua. Selanjutnya, tipe kepemimpinan militaristik adalah tipe pemimpin yang memiliki disiplin tinggi dan biasanya menyukai hal-hal formal, menerapkan sistem komando dalam menggerakkan bawahannya untuk melakukan perintah. Scott Burt dalam Transformational Leadership dalam Hadari Nawawi 2003, 166, mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional merupakan pendekatan yang diterapkan dalam rangka mempertahankan pemimpin dan organisasinya dengan cara menggabungkan 3 unsur, yakni 1. Strategi, 2. Kepemimpinan, 3. Budaya organisasi. Selanjutnya ada pemimpin demokratis, merupakan pemimpin yang membuat suatu keputusan berdasarkan masukan dan diskusi bersama anggota tim yang dimiliki. Lalu, keputusan tersebut diserahkan kepada pemimpin sebagai pembuat keputusan akhir dari setiap diskusi, sehingga pemimpin memiliki keputusan yang tepat untuk tujuan yang sama. Gaya kepemimpinan demokratis merupakan salah satu gaya yang efektif karena memiliki sebuah peluang untuk anggota menyampaikan pendapat atau masukan yang mereka miliki untuk kemajuan tim. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.